Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Dewara dengan NIM 22076112. Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 7 mata kuliah arsitektur dan integrasi enterprise yang berjudul koneksi API. Tujuan dari video ini agar mahasiswa dapat memahami konsep API dan mengintegrasikan API dan menguji API menggunakan Postman. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih API itu. API atau Application Programming Interface adalah antarmuka yang memungkinkan dua sistem berbeda berkomunikasi dan bertukar data. API dapat digunakan dalam berbagai platform termasuk web, mobile, ataupun desktop. Kita langsung saja ke langkah kerjanya. Yang pertama, pada job sheet ini kita harus menginstal komposernya terlebih dahulu, yaitu komposer. Kita menggunakan komposer Sanctum dengan perintahnya seperti ini. Menggunakan komposer require laravel /sanctum. Jika sudah menginstal ini, kita lakukan perintah php artisan vendor titik 2 publish ini. Jika sudah kita install kedua ini, kita jalankan kedua ini, lalu kita jangan lupa untuk migrate-nya menggunakan perintah php artisan migrate ini. Kode Laravel Sanctumnya ini mengandalkan Laravel Sanctum, jadi pastikan Sanctum sudah diinstal dan dikonfigurasi dengan benar. Informasi user yang dikembalikan perlu difilter jika Anda tidak ingin mengirim data sensitif seperti password atau email verified. Selanjutnya, menggunakan Laravel Sanctum ini berguna untuk membuat token API baru untuk user tersebut. Nah, lalu token ini akan digunakan untuk autentikasi selanjutnya. Untuk codingannya, yang pertama kali kita harus membuat folder API yang dimana isinya ada out controller dan user controller. Codingan untuk out controller ini seperti ini. Nanti Sanctum ini akan mengambil API-nya agar kita bisa menjalankannya di Postman nanti. User controllernya codingannya seperti ini. Lalu jangan lupa pada codingan root API titik PHP-nya harus ini. Di sini root middleware out Sanctum-nya untuk memanggil Sanctum-nya. Setelah itu kita buka Postman kita. Pada request pertama kita buat post seperti ini. Lalu untuk mendapatkan link ini bisa kita ambil dari dari sini. Kita ambil link ini lalu kita kopikan. Kita kopikan ke bagian sini, kita tambah /API ya sebelum loginnya. Setelah itu untuk headernya kita tambah headernya dua lagi. Yang pertama ada accept ini dan value-nya application JSON-nya. Header yang kedua kita tambahkan authorization dan value-nya application JSON juga. Untuk body, masukkan codingan ini untuk loginnya. Kita bebas mau login sebagai apa. Kalau di sini saya login sebagai admin. Passwordnya masukkan password yang benar. Jika sudah, Anda bisa klik send, lalu akan tampil di respon bawahnya seperti berikut. Akan masuk pesan login berhasil dan kita mendapatkan token yang dari Sanctum tadi. Token ini kita copy untuk request get selanjutnya untuk usernya nanti. Kita copy ini dan barrier ini kita ingat juga untuk request get-nya kita buat seperti ini. Masukkan link ini tadi ke dalam sini lalu /API/user. Untuk headernya kita tambah accept
dan value-nya application JSON. Authorization-nya kita masukkan barrier yang dari sini tadi. Barrier ini beserta token yang diberikan sebelumnya. Kita masukkan di sini, tokennya kita copy di sini. Jika sudah, lalu kita klik send, maka akan tampil pesan atau respon seperti di bawah ini. Dan perlu diingat untuk ID ini akan digunakan untuk request selanjutnya, untuk langkah selanjutnya. Lalu pesan yang tampil di bawah ini kita kopikan semuanya. Pesan di bawah ini kita kopikan semuanya. Lalu kita buat request baru menggunakan put linknya /API/user 6 ini ID yang didapat dari si request user tadi, ID ini. Kita masukkan ID-nya di paling akhir. Untuk header-nya kita tambahkan accept dan authorization juga. Nah, barrier ini kita pakai token yang tadi juga. Maaf. Kita pakai token yang ini. Kita masukin ke sini. Kita paste. Dan jika sudah, kita juga menginstal content type-nya dan value-nya application JSON. Untuk body-nya, untuk ini, kita ambil dari codingan sebelumnya yang hasil send dari API user ini, kita copy semuanya, kita masukkan ke body ini. Paste, lalu apa yang mau diubah, misalnya kita ubah admin 123 admin ganteng. Jika sudah, kita klik send, maka responnya usernya berhasil kita perbarui. Responnya akan seperti ini. Emailnya sudah berubah jadi adminganteng@gmail.com. Maka kita bisa cek apakah ini sudah berhasil. Kita cek di database-nya. Yang awalnya adminnya hanya admin@gmail.com. Setelah kita jalani di Postman tadi, kita update menjadi admin ganteng. Coba kita refresh di sini dulu. Kita refresh. Maka di sini akan terkoneksi juga menjadi adminganteng@gmail.com. Ya, seperti itulah dalam penggunaan API Postman-nya, API testing kita. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin ini saja saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.